Jadi saya punya feeling itu tidak. Tolong dengarkan. Kalau nanti kejadian ya memang aku udah nggak bisa lagi berpolitik rupanya. Feelingnya sudah kurang. Model hubungan presiden dengan DPR. Satu hubungan hukum legal, dan satu hubungan politik. Hubungan politik itu urusan ya pintar-pintar, bukan pintar tuh. Kawan-kawan lagi marah-marahnya dengan Pak Joko Widodo. Mbak Puan begitu mesra dengan Pak Joko Widodo. Banyak kawan-kawan yang marah. Saya diinginkan. Jadi ini masih banyak sebenarnya soal tata negara di pemerintahan berikut ini yang mesti dipikirin. Kalau dia mau lakukan akselerasi. Cocok juga Bang. Akselerasi pembangunan gitu loh, Bos. Kita ke Bang Ruhut. Ini Bang, satu lagi isu yang juga ramai kan soal baru kita masuk ke Rakernas Sabang kemarin ini nih gitu. Tapi di situ belum jelas itu posisinya PDI itu mau ngapain nih 5 tahun ke depan, Bang. Ya kan Ibu udah menyampaikan kan, sahabat-sahabat pers menanya. Jadi gimana Bu, oposisi ya di luar atau di dalam? Wah enak aja kalian. Tunggulah aku mainkan dulu barang itu. Kan ya udahlah kan. Jadi kita bersabarlah. Bersabarlah semua apa yang dikatakan Bu Mega, kita duduk di boncengan baik-baik. Karena apapun semua bisa terjadi. Karena kan jelas kan sekarang ini bola ini sebenarnya di tangan Pak Prabowo. Ini kan semua sampai Mbak Puan juga ngomong kan sampai air matanya keluar ya. Ya kami memohon maaf kepada rakyat Indonesia karena ulah kader kami. Ibu kan katakan, kalian udah tahu kan, wow semua bilang nama itu kan. Jadi kita mau bilang apa gitu. Tapi ya memang kita juga bisa mengerti sama Pak Prabowo. Ya beliau berperan ya untuk menjadikan Pak Prabowo kan begitu ya. Tapi saya hanya ingatkan ya mau Pak Prabowo maupun pendukung kelompok di sana, waspadalah. Karena kami dalam hal ini Ibu cukup lama loh, hampir 24 tahun membesarkan. Ya. Ini sekarang dia yang membesarkan loh. Hati-hati. Sekarang Golkar lagi terima nih. Di mana? Di Sumut. Udah digadang-gadang Bobi kader Golkar. Kan udah digadang-gadang. Waduh mulai dari DPP Golkar. Ya, provinsi udah bersukacita ya. Bersukacita. Tiba-tiba saya kader Gerindra. Itulah hati-hati. Itu yang saya katakan waspadalah. Itu Bos. Jadi ngeri juga itu Bang ya. Iya, kalau istilah sahabat saya yang sudah pergi, ngeri-ngeri sedap. Oh iya. Abang Rusut ngeri-ngeri. Masuk barang tuh. Masuk barang. Tapi ada satu isu ketatanegaraan Bang Margarito ya. Ini menarik juga dengan apa yang Bang sampaikan, bahwa salah satu isu yang selalu muncul ketika jelang pelantikan DPR baru itu ada soal revisi Undang-Undang MD3. Seolah-olah ini akan merasa untuk menjadi alat sandera bagi partai-partai misalnya kayak PDI sekarang kan. Wah ini MD3 diubah nih, PDI bisa nggak ketua DPR gitu. Nah gimana Abang melihat bagaimana sebuah permainan tirani dominan ini yang akhirnya ya bisa membuat ketidakpastian aturan main gitu. Begini, kalau kita mau gampang, katakanlah PDIP, jangan mau aja. Kalau ikut bahas nggak usah mau, jangan mau bahas. Nah, kalau Anda mau bikin aja, biar tinggalkan cacat. Sebab kalau kita kembali kepada sistem, misalnya DPR ambil inisiatif, kan beli pada DPR, ambil inisiatif rancang, pemerintah setuju, duduk bahas, di dalam itu bertukar pikiran macam-macamnya, beliau nanti terangkan lah. Lalu disepakati di situ. Kita mau jadi apa? Mau bilang apa? Dan itu, bagaimana kesepakatan itu dicapai? Ya beliau nanti menerangkan lah.
apa yang dikatakan Pak Margarito, dan itu pernah terjadi. Ya, saya waktu itu di Demokrat. Kita pemenang, taunya kan Golkar tadi ketuanya. Nah, itu gimana dulu cerita? Itulah 2014 itu kaitan MD3 itu. Nah, gimana Bang? Coba kasih cerita konteks dulu, prosesnya gimana Bang? Kenapa ini kan jadi duri dalam daging deh. Tapi kalau ini feeling saya tidak kejadian, karena kita tahu kunci tetap pemenang pemilu, pemenang pilpres itu Pak Prabowo. Disinilah dituntut kenegarawanan Pak Prabowo. Ya. Tapi kan merubahnya Pak Prabowo belum presiden pas perubahan Kalau ini. itu bicara mesti bicara sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kalau inisiatif pemerintah, Pak Jokowi dong. Dan kalau misalnya PDIP hanya sendiri, mayoritas setuju kan mau gimana? Kayak dulu 2014 Malas juga. Gimana Bang? Ya kalau saya begini. Apapun ya, kita memang kami semua jujur aja kami sakit hati dengan Pak Joko Widodo. Tapi untuk ini saya punya feeling politik, dia tidak akan lakukan itu. Karena lama-lama dia mikir juga. Dia mulai sekarang kan kita udah bisa mulai lihat kan. Ya. Walaupun tinggal berapa bulan lagi, beliau kan mau dikatakan seorang negarawan, Bos. Nggak mau beliau cari penyakit untuk taunya nanti menjelang akhir-akhir jadi gimana. Apalagi kita melihat kenegarawanan. Di sini Puan Maharani ketua DPR sekarang. Hebat sekali lihat peristiwa yang ada di Bali itu. Bagaimana dengan Pak Joko Widodo? Kalau memang itu kalian khawatir Pak Joko Widodo melakukan itu, ngeri kali. Ini yang namanya pembunuh berdarah dingin. Jadi itu nggak kejadian. Feeling Abang. Feeling saya. Sebagai orang yang sangat mengenal Pak Jokowi. Dulu feeling Abang soal Pak Jokowi tentang Mas Gibran atau tentang yang lain sering sama atau sering beda? Oh enggak, kan saya udah pernah di forum ini katakan. Karena itu saya nggak pernah ribut-ribut yang gitu-gitu. Karena udah tahu. Udah tahu. Sampai saya caleg pun, ya, saya nggak mau jor-joran. Kan saya bilang. Karena udah tahu mau disapu ini kan. Udah tahu saya. Saya udah tahu. Karena itu saya tenang-tenang aja. Ke dapil saya datang kuliner, saya ketemu dengan rakyat karena Bu Mega memerintahkan kami kadernya turun ke akar rumput. Saya bersama kader. Kita sama rakyat, kita turun ya. Kita kuliner sama mereka, cerita. Tapi saya tahu. Walaupun memang Andi Widianto mengatakan, waduh, terakhir ketemu Pak Joko Widodo, PSI akan masuk DPR. PDIP akan gimana kan gitu ya. Turun. Dan Prabowo menang ya. Tapi saya lihat nggak mudah, nggak seperti membalik tangan. Nyatanya kan kita bisa lihat ya, kita hormati Pak Joko Widodo, tapi kita hormati juga rakyat memilih. Siapa yang ngira? Kami jujur saja ya, selama reformasi saya pernah di Demokrat, menang sangat signifikan. 1 periode pemilu kok. Saya di Golkar 1 periode pemilu. Tapi PDI Perjuangan ini hat-trick loh. Artinya nggak salah itu cerita suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat itu juga bisa jernih melihat. Tapi kalau mengenai pilpres, ya tapi Bang, faktanya kalah. Ya itu yang saya katakan, ya itu kan nggak enak. Ibu kemarin sudah terang benderang kok di Rakernas kami membuka cerita semua. Memang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan kok bagaimana pada waktu itu. Bahkan saya kemarin di acara kita yang baik ini, saya udah mengatakan ke teman saya Tindaon, ya usahakanlah nanti jangan sama pilpres dengan pemilihan DPR, mesti beda. Serentak jadi Bang ya? Jangan serentak. Aduh, saya lihat turunnya itu karena memang jor-joran kok, ya. Itu jor-joran itu ya, dalam hal ini kampanye pilpres itu mau sembako mau apanya ya, kita juga sebagai ya calon DPR itu kan mewakili partai tapi kan perorangan ya, sendiri-sendiri dituntut. Waduh, tim calon presiden kasih segini kok kalian kasih kan waduh, mau kemana kita? Karena itu harus dipisahkan. Karena saya bangga 2 periode saya menjadi anggota DPR, bisa dibilang saya yang paling minim. Sekitar 200-300 juta aja saya menang. Suara saya juga signifikan. Tapi kalau kemarin itu nggak bisa. Kawan-kawan saya, wah ada yang bilang 60M lewat, nggak terpilih ada. Yang 30M, 40M banyak nggak terpilih. Ngeri loh.
Kemarin itu ngeri. Ya kemarin kan bisa lihat saya gimana sahabat saya Tindaun kemarin dia cerita. Ya. Apa sampai saya bercanda, hampir semua pohon saya lihat ada gambar kau, kalah juga kau. Iya bang, diakuin kan. Saya baliho saya ini ya itulah. Tapi mungkin hepengnya kau lebih kecil. Itu aja. Bersyukurlah kau Tindaun kata Berdoalah kau supaya Bang Hinca jadi menteri. Jadi ya, menteri biar kau nanti jadi anggota DPR. Ya, kalau pilkada serentak ini abang seberapa? Kalau tadi kan jangan pemilu serentak lagi. Kalau pilkada serentak ini, Oh kalau serentak nggak ada masalah. pilkada ini 545 kabupaten kota provinsi. Kami udah siap. Kita udah PD Perjuangan menugaskan Adian ya sebagai ketua untuk kaitan dengan pilkada ini. Kami memang punya target seperti sebelumnya di atas 50% ya. Saya punya feeling kita masih bisa meraih itu. Karena beda, pilpres dengan pilkada beda sekali. Nah, Bang, lagi Bang, balik ke MD3 tadi. Abang bilang tadi nggak yakin Pak Jokowi ya kan? Ya kalau kalian bilang kuncinya kan di Pak Jokowi. Iya. Jokowi itu kan jadi dulu ada lagunya kan, tetaplah dia manusia. Pak Jokowi itu biar presiden dia tetap manusia kok. Karena kan secara nggak langsung Pak Jokowi sama aja mau memotong lah ya Mbak Puan, karena Mbak Puan yang kita harapkan nanti menjadi ketua DPR lagi kan begitu. Nggak hanya Mbak Puan itu, semuanya itu ketua AKD. Iya. Bisa-bisa kayak 2014 lagi PDI nggak dapat kan. Bang, tapi kan banyak yang mengatakan bahwa orang PDIP udah mulai kena prank dengan Pak Jokowi. Apa yang antisipasi yang harus dilakukan Bang oleh PD Perjuangan, oleh kan udah pernah Mbak Puan, kan udah pernah kena prank nih, prank. Iya. Ini supaya belajar dari pengalaman gimana Bang? Karena kalau misalnya Bang izin pidatonya, wah Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu curang, apa pelanggar etika gitu-gitu kan. Ya hati kan siapa yang tahu itu Bang. Muka boleh senyum, hati siapa yang tahu. Kalau masih dikuyo-kuyo. Iya. Itu yang saya katakan dalam lagu itu, Jokowi itu tetap manusia. Apa lagu Batak tuh Bang? Lagu Batak? Enggak dong, kan lagu terkenal itu. Lagu siapa tuh kan? Polisi juga manusia, KPK juga manusia, semua manusia. Jadi ada hatinya, nggak usah khawatir. Kalau lagunya Jenderal Dudung, polisi ngopi, tentara ngopi, semua ngopi. Lagunya jadi saya punya feeling itu tidak. Tolong dengarkan. Kalau nanti kejadian ya memang aku udah nggak bisa lagi berpolitik rupanya. Feelingnya sudah kurang baik. Ternyata abang gak canggih-canggih amat ya Bang. Udah nggak canggih-canggih amat lagi. Udah. Abang ini kan tiki-taka baku canggih ini kan top kan dulu. Tapi dulu gimana Bang? 2014 tadi Abang sempat menyinggung kan? Itu periode kedua ya? Iya, itu waktu Abang dulu ya. MD3 diubah itu. Prosesnya gimana sih Bang? Maksudnya tondo-tondonya di parlemen itu ya kan, gimana? makanya kalau sekarang Abang kan bilang nggak yakin Pak Jokowi ya kan. Oh iya, karena kalau gini. dulu kan berubah. Enggak, kami kan partai baru ya. Kita menang tapi masih baru, masih euforia. Waktu Demokrat. Iya. 14 Bang. 2014 kan? Ini perubahan ini. Enggak. Tiap pemilu mau dirubah. Jadi waktu itu yang jadi itu siapa ya dari Golkar kan? Stiano Fanto. Baru berikutnya Marzuki Ali. Kita udah makin gimana gitu. Tapi kalau ini waduh, Jokowi udah matang 2 periode dia presiden. Golkar sekarang kan kita udah tahu kan. Matang, apalagi sekarang dengan peristiwa Medan rada sakit hati juga kan. Benar Bang. Bobby. Iya Bobby kan. Jadi dia sama kita lah. Apalagi kan memang kita lebih banyak kursinya kok. Kan daripada nanti ribut terus. Lihat tadi Pak Margarito baik sekali wejangannya. Ngapailah kita mesti ribut-ribut kan Pak Margarito gara-gara untuk merebut ketua itu. Jadi feeling saya ketua DPR RI kami karena kami pemenang itu tetap. Dan Pak Joko Widodo tetaplah dia manusia. Itu. Abang gimana Bang Margarito? Kalau saya begini, bagi saya itu tidak penting. Katakanlah PDIP gitu ya,
menjadi ketua DPR. DPR. Sebut saja begitu. Mbak Puan tetap jadi ketua DPR. Apa yang perlu dikhawatirkan? Macetkah tugas-tugas ke DPR-an? Atau terhalangkah kebijakan-kebijakan presiden? Saya tidak punya bukan pengalaman ya, bacaan saya untuk berbagai macam praktek ketatanegaraan di berbagai negara itu, saya kok tidak yakin bahwa faktor itu akan menghambat implementasi kebijakan presiden. Saya sama sekali tidak. Mengapa? Karena kalau sebagai orang tata negara ada dua track hubungan, dua model hubungan presiden dengan DPR. Satu hubungan hukum, legal, dan satu hubungan politik. Hubungan politik itu urusan ya pintar-pintar, bukan pintar tuh. Itu bukan hubungan pintar-pintar tuh, bukan hubungan pintar, bukan. Ya, telepon bang, gimana bang? Bantulah. Kayak gitu-gitulah. Kita bicara dong bang. Ya, begitu. Itu politiknya. Anak sehat. Bagaimana kabar mbak, bu, apa? Nanti kita tanya beliau dulu gimana cara beresin hal-hal kayak gitu. Itu lanjut. Nah, enggak. Nah, jadi karena itu tidak usah khawatir deh. Kan poinnya orang menghendaki agar DPR dipegang oleh katakanlah misalnya sesama itu kan supaya lancar aja tuh. Padahal untuk memperlancar itu kan ada begitu banyak cara untuk bisa digunakan gitu. Ya ketua komisinya diajak ngobrol, ketua fraksi diajak ngobrol, ketua partai ngobrol. Apa sih yang bisa diatur kata Pak Adam Malik? Semua bisa diatur. Apa sih yang bisa diatur gitu kan? Ini politik, ini bukan bikin pesawat yang apa. Enggak. Artinya kalau Mbak Puan nggak jadi ketua DPR nggak ada masalah menurut Enggak ada masalah kok saya. Tapi kalau dia jadi ketua DPR pun tidak ada masalah. Tidak akan ada yang mengakibatkan ada program-program pemerintah yang terhalang. Saya tidak yakin tuh. Secara substansi ya, Bang? Secara substansi tidak yakin saya itu. Karena saya yakin kok orang itu kalau diajak bicara terusan cara baik-baik begitu ya, dia pasti akan manusia, bos. Tadi kan bilang manusia. Manusia. Nah, kalau pagi-pagi begini Pak Prabowo yang telepon, Mbak Puan, apa kabar Mbak Puan? Gimana Anda? Gimana bla 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 bla. Sekali belum, dua kali belum, tiga kali. Baik juga nih orang dia. Udah baik lagi itu. Udah deh bagaimana? Kita kan bernegara mengandalkan hubungan kemanusiaan ini kan berat juga, Bang. Tapi begini, jangan salah. Di dalam tadi saya baca dari bawah tadi saya sebelum naik itu saya lihat Anda punya buku berapa itu bagus-bagus tuh di bawah tuh. Senator Amerika Serikat, Kongresmen Amerika Serikat itu hampir tidak seluruhnya, tapi sebagian besar setiap pagi itu begitu bangun tidur, kalimat pertama yang ditanyakan kepada sekretaris mereka tuh, ada nggak courtesy call dari Pak Presiden? Mereka menunggu ada ajakan nggak dari Pak Presiden ketemu, katakanlah breakfast atau enggak gitu. Jadi, bos, oke lah kita bicara tadi kan beliau sudah bilang tidak ada lagi separation of power bla 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 begitu ya. Oke. Mau bilang separation of power ada bla 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 3 cabang kekuasaan itu ada. Kekuasaan terbesar tetap dipegang oleh presiden. Senang atau tidak, suka atau tidak. Bahkan parlemen minoritas partai pendukung presiden pun juga tetap di tangan presiden. Tetap bisa dikendalikan di presiden. Ada begitu banyak cara mengendalikan politik. Ruang negosiasinya ada begitu banyak. Anda tahu ya? Undang-undang The Fed 1912 itu kan dirancang oleh orang-orang Republik. Tapi Anda tahu, ya begitu dibawa ke Kongres, siapa yang bawa? Demokrat. Ya. Padahal itu asal usulnya dari Republik. Tapi ditaruh di meja itu oleh tangan Demokrat. Karena presidennya Demokrat. Teken tuh Demokrat tuh. Apa? Itu cara. Nah ya saya sudah paham lah. Nah kalau Bud ini kan, Bud mana Bud? Gimana Re? Apa kabar? Bla 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 bla. Ya bang, bye bang. Bang gimana bang? Masa sih tiap hari lu bye begitu masa enggak? Jahat terus kan? Apalagi kalau babang aja deh bos. Apalagi babang telepon ini kan? Iya. Babang aja langsung pulang kok. Pulang itu. Artinya nggak masalah. Nggak masalah. Jangan khawatir di soal itu. Gitu. Kalau saya yang ya sudah tidak usah khawatir ya. Apa sih coba lihat? Tidak perlu ada yang ditakutkan dari Mbak Puan menjadi ketua DPR. Tidak ada yang perlu ditakuti. Atau tidak menjadi ketua DPR. Atau tidak menjadi sama aja tuh. Tapi kalau dia jadi DPR karena sistem harus itu, kenapa Anda hambat? Oke. Iya. Kalau sistem bilang dia harus jadi ketua DPR, kenapa Anda hambat? Kalau ada tiba-tiba revisi mendadak undang-undang MD3 seperti tahun 2014 yang Bang Ruhut alami waktu itu menghambat apa enggak, Bang? Upaya menghambat Mbak Puan apa enggak?
Itu politik begitu saya agak suka. Itu mesti tanya Kita tanya baru dulu deh. Ah. Kata Bang Margarito nggak masalah barang itu. Artinya Mbak Puan jadi ketua DPR, Mbak Puan nggak jadi ketua DPR, fungsi-fungsi check and balance antara parlemen dengan presiden itu tetap jalan biasa kok, Bang. Apa masalahnya? Kan Kenapa Pak harus Margarito khawatir? kan sudah mengatakan. Tapi kan kita bisa melihat kalau di belah hatinya yang paling dalam Mbak Puan, udahlah biarlah beliau. Karena supaya tidak ada masalah lagi. Supaya biar mulus ya Pak Prabowo memimpin ini. Kalau nggak capek juga, Bos. Apalagi seperti yang ya aku kalau ditanya sahabat-sahabat pers, Abang di luar atau di dalam? Kami di dalam, terima kasih. Di luar juga terima kasih. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi itu yang aku katakan tadi. Mbak Puan itu negarawan. Saya bisa lihat dia kemarin seperti yang di Bali bagaimana dia dengan Pak Joko Widodo. Kalau dengan Pak Prabowo jujur aja, kami PD Perjuangan sama beliau nggak ada masalah. Pernah jadi calon wakil presidennya Bu Mega kok. Hubungan kami baik dengan Pak Prabowo. Nggak ada masalah. Itu. Apa yang akan terjadi jika betul-betul Bang Mbak Puan asumsi tadi ketakutan Abang tadi itu terjadi bahwa Undang-Undang MD3 diubah, Mbak Puan tiba-tiba nggak jadi ketua DPR lagi. Apa yang Abang bayangkan? Abang bayangkan? Itu Dan apa yang mau Abang katakan pada yang mengubah? Iya, aku hanya bisa bilang ya siap-siap kalau memang mau capek akan kami bikin capek. Kita akan bikin capek, tegas kok. Tapi kan mau nggak seperti yang dikatakan Pak Margarito baru tadi kan? Udahlah kita baik-baik aja, udah selesai kok pemilu ini atau apa lagi gitu. Apalagi Mbak Puan dia menunjukkan kerendahan hatinya ya, kenegarawanannya, bagaimana dia dengan kami kawan-kawan lagi marah-marahnya dengan Pak Joko Widodo, Mbak Puan begitu mesra dengan Pak Joko Widodo, banyak kawan-kawan yang marah. Saya diinginkan, ya itu dia ketua DPR loh, kita harus hormati. Itu dan Pak Joko Widodo tetap saya bilang manusia. Pak Jokowi itu apalagi ya jujur aja lah, saya bukan orang Jawa. Orang Jawa ini kalau diambil hatinya yang paling dalam, dia tidak akan aneh-aneh. Apalagi lihat pengalaman sekarang ya, saya yakin. Dan Pak Prabowo juga pasti ya, kalau ditanya dia tetap mengharapkan Mbak Puan jadi ketua DPR. Dari lubuk hati daripada hati lu. Dia juga mau enak kok sebagai presiden. Abang juga yakin Pak Jokowi juga Pak Jokowi juga. Jadi kalaupun nanti berubah itu bukan karena Pak Jokowi dan karena Pak Prabowo. Ya, kalau itu berubah, ya kalau dibawa ke floor ya, katanya karena voting atau apa. Tapi tetap aja ya. Saya rasa semua maunya tantangan sekarang ngeri loh. Nggak usah macam-macam, dolar udah 16.000 lebih. Iya. Iya. Mau apa ngeri, itu yang saya bilang. Hati-hati semua kawan-kawan. Kejadian nanti mulutmu harimaumu dimakan kalian dengan ucapannya. Karena itu tegas munas kami kemarin ya Rakernas kami kemarin tegas Bu Mega, tema kami itu ya kebenaran pasti menang. Kami sekarang hanya membawa suara-suara kebenaran aja kok. Jadi udahlah, nggak usah aneh-aneh lah. Bang, tapi dulu pengalaman Abang hampir 10 tahun di parlemen membela Partai Demokrat ya. Di mana PDI Perjuangan itu oposisinya Partai Demokrat. Ini nggak susah nggak handle barang ini nih? Atau betul nggak kalau kata Abang tadi, ku bikin kau capek Hud gitu. Dulu Abang dibikin capek nggak sama PDI waktu oposisi? Ya itu aku bilang waktu aku ketua Komisi 3 ya, dinyatakan saya ketua. Siapa yang kira? Yang paling mendukung saya ketua Komisi 3 juru bicara dari PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan. Ruth Sitompul. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Margarito. Kembali kepada kita gimana lobbying kita dalam politik atau apa. Siapa yang kira? Tapi kan juga ini soal simbol Bang. Ketika PDI sudah tidak jadi ketua DPR, partai pemenang pemilu, simbolnya lus-lusnya banyak gitu loh Pak. Dan nggak mungkin dan masalahnya kan nggak mungkin Mbak Puan jadi anggota biasa gitu. Gimana caranya kita membayangkan itu ya? Mbak Puan dari ketua DPR, dari RI 6 kan sekarang kan, dari jadi ketua komisi jadi 1 gitu misalnya. Jadi mungkin lagi itu nggak mungkin kalau MD3 sapu bersih. Jadi anggota biasa. Itu kan membayangkan itu. Tapi pikir juga seperti yang dikatakan sekjen kami Pak Hasto.
sekjen yang saya sangat hormati. Kejadian kami nanti gubernur menang 58%. Capek pemerintah pusat dengan daerah, bos. Ku bikin Mau kau itu. capek gitu. Iya, Ah. abang menang 58% tuh kayaknya lebih capek. Capek, bos. Jadi udahlah. Pak Margarito nih, ini hebat ini, Profesor Doktor ahli tata negara tapi negarawan. Ngapain kita mesti ribut-ribut? Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan gitu, bos. Dalam politik. Itu tapi memang ada skenario ke situ, Bang. Jika misalnya ini akan dibalaskan di pilkada nanti gitu. Misalnya ada operasi-operasi kayak gitu. Iya, kalau kejadian begitu ya namanya kader kami kan kayak dibilang kita nggak usah salahin yang atas. Kita nggak salahin yang atas. Kalau di bawah kita jangan salahin kami, tapi kader kami dia pimpinan di daerah dia mau bikin itu, kita mau bilang apa? Ngeri juga ya kalau Diganggu ya. MD3 diubah, bukan Mbak Puan ketuanya. Habis itu pilkada nggak nyampe 58%, lus terus di PDI, Bang. Enggak Jangan kompor-kompor dah. Wah, ngeri juga bayanginnya. Aku bayanginnya takut gitu loh. enggak, kita dengan kita menang itu hat trick, saya yakin di bawah juga kita menang. Nggak usah khawatir lah. Tidak usah khawatir. Iya. Itu saya katakan tadi. Nah, tapi Bang Iya. Margarito, memang kan tadi upaya kemanusiaan tuh jadi penting. Berkomunikasi Iya. segala macam di luar batas-batas Iya. formalitas ya kan Bang ya. Iya. Tapi kan masalahnya dengan Pak Jokowi jaraknya semakin ditendang jauh sama PDI. Oke. Dengan Pak Prabowo katanya mau berkomunikasi masih sangat sulit Bu Meganya untuk bertemu gitu. Iya. Ada Mas Gibran pula jadi wapres Iya. sama Pak Prabowo. Ada yang kemarin aja Lebaran kan tidak ada open house kan, Oke. pas Lebaran kemarin. Nah ini gimana? Artinya Pak Prabowo nggak bisa berlebaran dengan Bu Mega gitu. Iya kan Hanya silaturahmi. kemarin. Nah pertanyaannya Bang, di dalam situasi yang seperti ini, cara-cara kemanusiaan ini gimana caranya menjalankan strategi kemanusiaan ini Bang? Apa ya, kalau saya nggak tahu ya, saya tidak dapat formula gitu. Yang saya bisa bilang begini, sejauh yang dapat diamati nih, baik Bu Mega maupun Pak Prabowo itu menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Ya, pada titik itu kalau toh mereka tidak bisa bertemu sebagaimana yang kita bayangkan, menurut saya yang paling pokok adalah di tengah-tengah itu mereka menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Bahwa mereka tidak bisa bertemu, jangan-jangan itu merupakan cara yang mereka yakini sebagai inilah cara kita merawat bangsa ini. Toh kadang-kadang kita memang memerlukan perbedaan pendapat kok. Bila perlu perbedaan pendapat yang tajam. Karena hanya dengan cara itu kita menemukan sesuatu yang bagus. Nah, jadi saya kira oke lah, nggak ada masalah terlalu berat kok di situ. Bang, ada kemarin ini nyambung juga agak mirip-mirip. Iya. Pengamat politik dari Madura, teman kita Adi Praitno. Oh ya. Harusnya kali ini kita berikan hukuman bagi yang kalah, ya kalah nggak usah diajak-ajak masuk. Bahwa pemilu itu adalah hukuman bagi yang menang, hukuman bagi yang kalah dan reward bagi yang menang. Udah gitu aja. Ya, tapi kan jangan iya, manusia di mana-mana sih aja begitu lagi. gitu ya. Tapi Anda jangan lupa di negara liberal juga Abraham Lincoln itu pernah mengambil rival politiknya masuk menjadi menteri. Di periode pertama Abraham Lincoln itu Seward menjadi menteri keuangan, menteri sekretaris negara kalau tidak salah pada waktu itu. Dan di atas itu semua, ini Indonesia bos. Ini bukan Barat nih. Iya. Kita punya filsafat kita punya fondasi kolektivisme. Ini bangsa dibangun dengan semangat kolektif, semangat gotong royong, semangat sebagai satu bangsa. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita tidak bisa begitu saja udah gontok-gontokan ngono yang ngono begitulah kira-kira atau apa menang ya menang kalah ya kalah gitu. Saya kira the winner takes all zero sum game gitu. Ya, salah. Itu bukan Indonesia lah. Kalau kita bisa ajak kerjasama kolektif, kenapa tidak? Tapi kan ya. menurut pengakuan Pak Andi Wijayanto kan Pak Jokowi justru yang memulai zero sum game itu.
Tapi ke depan, kalau sekarang sih kita lupakan lah. Nah, kalau sekarang ini tinggal berapa bulan lagi nih, Bang? Tinggal 4 bulan 4 kan? bulan. Kita bicara yang next yang 5 tahun, tanggal 20 Oktober ke sana itu yang perlu kita bicara gitu kan. Nah, kalau proyeksi apa sekarang ini? Kalau misalnya nih PDIP memenangkan 60% bupati wali kota, itu problem nggak? Ya. Kalau itu problem, so bagaimana Pak Presiden menemukan cara untuk menembus problem-problem itu? Misalnya, itu yang penting untuk kita bicara. Kalau sekarang ini saya kira di end lah, udahlah, ini tinggal ujung 4 bulan. Negarawan keren kan. Cocok kali kan Bang jadi jaksa agung apa jadi menteri? Pendeknya menteri jaksa agung juga enggak kalau karena jaksa agung beliau enggak. kalau aku karena beliau kan tata negara, menteri hukum dan HAM. Tapi kalau harus jaksa agung juga ya pendekar juga. hukum kok, paten juga. Beliau jadi penasehat lah gitu. Iya. Jadi atau Ah. jadi Mensesnek aja lebih paten Bang. Kan pernah di Seknek juga. Mensesnek. Oh iya, pernah di Seknek. Menseknek bisa. Kayak Sebagai yang dirijen nulis-nulis pemerintahan. aja gitu. Menteri enak aja. Bang ada satu lagi isu Bang. Iya. Ini agak menarik nih Apa itu? persoalan tata negara juga. Eh. Rencana merubah undang-undang kementerian. Kementerian Oh, iya. negara dari 34 menteri katanya mau semua sepakat ditambah aja tuh. Kemarin juga jadi bahan pidatonya Bu Mega ya Bang. Bahwa Bu Mega dulu membangun kabinetnya dengan ramping, zakat katanya. Itu ada Pak Bambang Kesowo gitu kan. Oh iya. Abang melihat Ya begini, kalau kita bicara konstitusi kan itu kewenangan presiden. Memang hal pertama yang diharuskan oleh konstitusi adalah presiden menentukan urusan pemerintahan apa dulu, hal-hal yang dirasa penting oleh rakyat apa dulu yang oleh presiden perlu diurusi. Nah, itu satu. Yang kedua, setelah menemukan itu, presiden mesti berpikir apakah soal ini pantas dibikin menteri atau badan saja. Misalnya kalau dia putuskan bikin kementerian, oke. Sayangnya kan di Undang-Undang Dasar kita, di Undang-Undang 39 2008 itu diatur cuma 34 gitu kan. Nah, itu aja tuh. Ya. Nah, sehingga menurut saya memang kalau diubah itu lebih masuk akal. Jadi berikan fleksibilitas kepada Pak Presiden untuk menentukan berapa saja urusan apa saja, hal apa saja dalam kehidupan berbangsa bernegara ini yang perlu diurus dengan melalui satu kementerian. Ataukah bikin badan. Jangan lupa Amerika Serikat itu betul kementeriannya kecil, tapi badannya banyak banget. Itulah cara Amerika menutup kekurangan-kekurangan dari postur pemerintahan itu. Dan kalau dia tidak bikin menteri, dia bikin badan. Dan powerful Powerful, urusannya kecil tapi sangat strategis. Itu luar biasa powerful. Kayak KPK itu loh. Misalnya begitu. Misalnya salah satu di antaranya. Dulu misalnya Perang Dunia Pertama itu Amerika Serikat bikin War Industry Board. Itu badan yang urusan keperluan perang. Dari mulai sepatu, kaos kaki, makan macam-macam itu. Luar biasa tuh, gede tuh, penting banget itu Perang Dunia Pertama tuh. Lalu yang paling hebat itu di Great Depression pada zaman Franklin Delano Roosevelt. Itu luar biasa tuh. Itulah yang kita kenal di Indonesia belakangan ini orang bilang executive agency bla 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 itu. NSA. Ya itu kayak gitu. Kalau kita kan itu apa badan pemerintah non departemen apa? Lembaga pemerintah non KL. lembaga pemerintah non departemen LPND dulu tuh. Gitu kan. Itu cara Amerika tuh. Kita kan tiru semua dari Amerika tuh. Jadi nggak ada soal dong Bang. Kalau nggak ada soal. Artinya udah kementerian nggak usah dirubah 34 aja. Nggak ada soal. Atau tetap penyandra Pak Prabowo nanti. Aduh Pak Prabowo jadi bajunya terlalu kecil ini. Oh enggak Pak. Lalu bikin badan. Oh itu solusinya. Bisa bikin badan. Lebih paten mana menurut Abang? Bikin badan aja Pak Prabowo tanpa harus merubah undang-undang itu atau kita serahkan lah sama beliau lah. Bagaimana? Abang sebagai Mensesnek ini gimana? Oh enak aja. Menurut Abang baiknya. Begini. Kalau di Amerika Serikat itu, saya ingat itu ya. Kita ambil contoh gitu ya. Sebenarnya nih Pak Luhut tahu nih. Biasanya ada tim yang namanya disebut dengan brain trust. Anak-anak muda tuh, anak-anak muda pintar-pintar itu yang dikelilingi di sekelilingnya presiden itu yang baiknya begini Pak, begini Pak, begini. Tapi pintar-pintar. West Wing. Dulu itu namanya brain trust. Brain trust ini baru ditaruh di West Wing itu gitu. Jadi kayak Anda begini nih, yang kontrol sama dia, sama beliau. Kita bilang Pak, bos, begini Pak. Ya, ada brain trust itu. Nah, sampai sedemikian
sedemikian hebatnya itu sehingga kadang-kadang mereka bilang imperial brain trust. Karena bikin sampai beliau ini kayak hebat. Dan nggak perlu pula jadi menteri kan bang? Nggak perlu. Untuk Super punya body power ya, ya. karena melekat kepada Presiden. Presiden. Oh kayak dulu waktu zaman Pak Harto mungkin ada Opsusnya Ali Murtopo kali ya. Ya kan itu kan juga bukan kementerian Iya, ya, iya, bang. iya. Tapi kan apa tuh? Opsus Ada Opsus, ada Aspri. Aspri ya, Opsus dan Aspri gitu presiden. Iya kan, Pak Ali kan dulu Ya. paten kan bang. Jadi ini masih banyak sebenarnya soal tata negara di pemerintahan berikut ini yang mesti dipikirin. Kalau dia mau lakukan akselerasi. Cocok juga bang. Akselerasi pembangunan gitu loh, Bos. Cocok Gitu, juga, Bos. cocok juga bang jadi menteri dalam negeri. Jadi Tapi cocok mana bang Mendagri, Mensesnek apa? enggak dong. Enggak Mensek, cocok. Tapi kalau aku maunya hukum dan HAM ya kalau perlu Jaksa Agung. Kan beliau orang hukum. Gimana bang? Hai gitu kan. Banyak kementerian tuh. Abang Enggak, gimana pandangan abang? Pak Prabowo banyak kementerian ini. 3 ya. Udah Tiga, kalau banyak. 34 kan sekarang. 34. Udah sepakat tuh bang mau di Terbanyak. hapus, mau direvisi. Ya, Nah, sekarang kan misalnya kehutanan dan lingkungan hidup kan gabung jadi satu tuh. Iya. ATR. oh, ATR perumahan. sama apa tuh? Yang Pak AHY sekarang Ya, itu. KLHK. Gabung juga jadi satu itu. Iya. Apakah penggabungan itu efektif ataukah pemisahan lebih efektif? Iya. Kan mesti dihitung tuh. Iya. Begitu karena Anda gabung terus efektif ngapain? Iya. Gimana, Anda Bang? itu datang untuk mengurus orang. Betul. Begitu. Gimana, Bang? Begitu. Ya kalau Pak Prabowo karena dia menghormati orang-orang yang udah membantu dia. Masih podcast. Iya, selama Masih podcast. dia tenang, banyak menteri pun kan nggak ada masalah. Kita juga pernah kabinet 100 menteri, ya pernah kita waktu zaman Bung Karno, nggak ada masalah. Tapi semua kita kembalikan kepada Bapak Presiden seperti yang dikatakan tadi sama Pak Margarito, ya kita serahkan aja kepada Bapak Presiden. Nih bang, aku baca berita nih. 28 Mei itu beberapa hari lalu lah. DPR RI telah menyetujui 4 revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Salah satu RUU yang disepakati dan diinisiasi DPR adalah Undang-Undang Kementerian Negara. Selain itu ada juga revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri kalau nggak salah. Undang Polri ini gimana bang? Ya. Itu nih bang. Ya bagus, saya kebetulan ikut dulu waktu itu saya lawyer di Mabes Polri kaitan dengan Oke, revisi polisi waktu direvisi melepaskan diri dari TNI, ya supaya dia dikedepankan, nggak ada masalah kok. Dan kita lihat sekarang ya polisi TNI baik hubungan, bahkan kemarin jadi rame antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian kan itu aja. Tapi ya itulah riak kehidupan, nggak apa-apa itu. Jadi kalau Pak Prabowo, saya rasa beliau menghormatilah. Ya sama seperti kita katakan dari tadi Pak Margarito. Mungkin dia melihat, waduh waktu di MK bagaimana Pak Margarito perlu dikasih tempat. Kita mau bilang apa? Itu kan hak prerogatif presiden. Ya. Kita harus hormati. Gitu aja bos. Tinggal yang kita khawatirkan ada yang merasa, waduh gua udah berkeringat kok nggak dapat kok si Anu. Tapi partai-partai politik juga saya mohon, saya ingatkan. Harus diingat juga para profesional seperti Pak Margarito atau budayawan atau tokoh-tokoh agama. Biarlah Pak Prabowo lah hak prerogatif dia memilih kabinetnya. Kalau buat Mas AHY lebih cocok menteri mana, abang? Tahu tetap di situlah dia cocok, semangat banget dia. Oh gitu. Ngurus tanah. Saya rasa di situlah. Ada berapa jatah yang abang dengar untuk Partai Demokrat tuh? Enggak, Pak AHY itu dengan rendah hati dia udah mengatakan dia nggak cawe-cawe, nggak minta-minta harus seperti itu yang saya katakan ada partai ini minta 4, minta 5. Saya nggak begitu. Ya bagus lah, AHY harus begitu. Jadi, nah kita balik lagi soal jumlah kementerian ini Bang Margarito. Apa namanya? Kalau kita lihat kultur kita yang dari masalah koordinasi kementerian ini paling susah dari dulu gitu, dari zaman Republik ini berdiri gitu. Masalah koordinasi itu masalah paling sulit gitu kan. Apakah memperbanyak kementerian ini bukannya membuat kita makin sulit untuk menjalankan program-program pembangunan? Tidak. Sangat tergantung pada ketepatan manajemen. Coba ya, saya bukan karena tadi beliau menyebut Pak Luhut gitu ya. Coba Anda lihat Pak Luhut.
harus ada orang yang kalibernya seperti itu. Lu, kamu kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa ini? Saya nggak mau lihat ya. Begini. Kayak begitu itu. Orang yang strong, leadershipnya kuat, tegas, directionnya tegas. Nggak. Kamu begini. Jadi dia datang itu breakthrough gitu. Enggak. Gimana Mas? Enggak ada cerita. Kenapa begini, Dek? Kenapa begini, Dek? Jadi leadernya yang mesti leader manajemennya itu yang mesti. Jadi kekuasaan yang besar tanpa orang yang besar juga susah. Itu. Susah. Kecil pun kalau orangnya juga tidak tepat, susah juga. Kecil pun kekuasaannya. Ya, kecil juga, kementeriannya kecil. Tapi kalau orang-orangnya mencela-mencela juga nggak bisa juga. Oh, bisa jadi kementerian kecil tapi orangnya besar bisa jadi besar. Besar itu. Bisa powerful. Bisa powerful. Ya kayak gini lah kira-kira. Kalau Jenderal Luhut, kayak apalagi Jenderal ya kayak dia tuh. Nah itu masuk akal tuh. Senang saya tuh. Orang itu rasional. Itu manusia rasional loh. Tegas, rasional. Dia logis sekali itu berpikir tuh. Bagus tuh orang tuh. Nah, ada nggak orang kayak begitu? Misalnya nanti kalau Pak Prabowo itu bikin kementerian koordinator gitu ya, ada koordinator gitu, atau ya katakanlah begitu. Siapa menteri itu? Apa ada orang kalibernya seperti itu nggak? Kalau ada seperti itu, go ahead. Pasti asik. Mau sebanyak apapun kementerian. Nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah tuh. Tapi kalau semua kementerian isinya Pak Luhut semua, kau Kamu sih saat di koordinatornya itu, di koordinatornya itu. Nah, sekarang problemnya begini. Kalau kayak Pak Luhut semua. ya, nah sekarang kalau misalnya kementerian koordinator itu tidak ada, bagaimana menjalankan fungsi koordinator? Siapa yang memerankan itu? Di mana dia ditempatkan? Itu mesti dipikirkan oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya kementerian koordinator tidak ada, lalu siapa yang mengkoordinir kementerian-kementerian di bawah itu? Katakanlah yang tugas yang dia berkelindan itu siapa yang mengkoordinir? Kalau Pak Luhut kan jelas tuh Marinvest ya, Marinvest gitu ya. Nah dia mengkoordinir tuh. Nah itu jelas. Kamu kenapa gini? Kenapa? Kau. Gitu. Bagus tuh. Nah kalau kementerian itu tidak ada, tapi Anda perlu, lalu di mana ditempatkan orang kayak begitu? Itu yang mesti dipikirin, struktur ini yang mesti dipikirkan. Tapi kita percayalah bahwa Pak Prabowo sudah pikir, bos. Itu ada juga cerita Pak Luhut itu. Ku panggil ini ku panggil investornya. Ku lihat ini kenapa kau ganggu nih? Baik dia, udah mau bawa investasi, kenapa kau ganggu? Apa masalahnya? Beres itu barang. Ku lihat, kalau kau macam-macam don't play game with me ya. Ku lihat-lihat, ku audit kau masuk penjara kau. Jadi gitu ya. Iya Bang ya. Ya. Abang kan hari-hari di kantor Pak Luhut. Aku nonton itu sekali. Ya kayak gitu memang mesti begitu, mesti tegas begitu. Direction mesti tegas. Jangan mencela-mencela gitu. Kasih jelas. Saya tidak mau begitu, saya tidak mau begini. Saya mau begini. 3 hari ya beres ini ya. Misalnya begitu. Anak tidak mau saya bikin ini. Nah, kira-kira gitulah. Jadi memang di sini leadership, ketepatan menempatkan orang. Ini begitu. problem ini kan. Problem itu. Karena faktor begitu banyak kan, faktor politis, faktor perwakilan. Inilah itulah segala macam. Ya. Untuk mendapatkan strongman itu kan nggak mudah. Iya, karena itu ketua umum partai jangan menekan presiden. Dia maunya kader dari partainya si A, si B, si C. Tetap dari partainya, tapi biarlah Pak Prabowo yang milih. Dia yang tahu kok. Itu jangan dipaksakan. Cocok juga Bang Margarito ini jadi Menko Polkam nih, cocok juga Bang tadi. Koordinasi ini kan enggak? Sudah. Kau sini dulu kau. Aku bikin 3 hari. Cocok enggak Bang Menko Polkam tuh harus gitu kan mental kan Bang. Pakai beliau penasehat gitu kan. Gimana Bang? Kasih dulu. Tapi ini kan ini kalau lu presiden gampang. Enggak, ini kan namanya juga. Kan dia udah bilang, Cari udah bilang gitu. Bang, ini pertimbangan apa macam-macam segala macam ini. Namanya Jangan-jangan total politik pun ikut dipertimbangkan. Bisa jadi ya. Kita nih adik-adik mau ini pendapat aja nggak boleh nggak Bang? Gimana Bang? Nah coba. Kita ini aspirasi aja Bang. Udah begini kasih pendapat nggak bisa. Iya. Masuk akal juga ini ya. Total politik kan udah begini-begini. Wah ini kalau ada nanti nonton acara ini yang mau jadi menteri kayaknya mengundang total politik. Bang, jadi lebih paten apa Bang Margarito? Enak aja. Lebih paten menteri apa? Coba terakhir.
Ya jadi dirijen lah Menseknek. Udahlah, kita sebenarnya kita bikin dulu yang besar-besar ini. Begitu itu. Oh, iya. Total politik beri sumbangan pikiran begini loh bos, bla 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 bla. Tapi diskusi di sini. Cocok juga Bang. Gitu. Cocok juga Bang jadi menteri pendidikan. Jangan jadi menteri pendidikan ntar apa SPP naik anak-anak kita gebukin. Kita dulu kan tukang gebukin kalau SPP naik gitu kan. Udah gawat. Lu cocok jadi menteri apa Bang Mario menurut lu? Menurut lu jadi menteri apa? Gak usah jadi menteri, jadi tamu apa, tetap total politik aja, titik. Paling cocok kepala Basarnas ini. Tapi yang total politik ini sama Pak Margarito sangat welcome. Berapa kali nih acara kita ditunda karena beliau nggak bisa? Udah lama, iya Pak. Udah, iya dong. Kan paten kan? Iya paten, betul Pak. Menko Polkam kita nih kan. Selesai. Gue panggil kau, sini kau, kenapa kau bisa bikin nih?